Halo everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Oke cuy, kita langsung aja ke ceritanya. Saat itu terlihat Imli yang datang ke rumah Tripati. Singkat cerita, Adi dan keluarga menghampiri Imli di luar. Lalu Adi bertanya kepada Imli, "Mengapa kau kembali ke sini?" Imli bilang, "Aku datang untukmu." Aryan sampai di sana, dan minta Imli untuk masuk ke mobilnya. Aditya kesal melihat itu, dan lalu berkata, "Sekarang kau tidak bisa jauh dari Aryan." Imli lalu berkata, "Adi, aku ingin berbicara denganmu." Aditya berkata, "Aku sudah move on. Aku akan kembali menikahi Malini. Dan ya, di mana surat cerai yang aku berikan padamu?" Imli berdiri kaget mendengarnya. Adi berkata pada Aryan agar dia menandatangani surat-surat itu. Aryan mengambil surat cerai di tas Imli dan memberikan pulpennya. Adi berkata, "Imli, kau harus menandatangani surat cerai itu dan maafkan aku." Imli berkata, "Aku meminta maaf kepada keluarga Tripati atas pernikahanku yang rusak. Aku mencoba mempertahankan pernikahanku dengan Adi, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Adi, maafkan aku," ucap Imli pada Adi. Dia menangis. Imli menambahkan, "Aku pikir kau percaya padaku, tapi kau hanya percaya pada Malini. Aku meminta maaf kepada diriku sendiri, atas siksaan yang telah aku tanggung. Aku selalu memikirkan orang lain tapi tidak memikirkan diriku sendiri. Aku selalu percaya pada Adi, tapi tidak percaya pada diriku sendiri. Adi, kau juga masih melakukan kesalahan yang sama. Baiklah, aku akan menandatangani surat-surat cerai. Aku akan pergi dari kehidupanmu untuk selamanya." Kemudian, Imli menandatangani surat cerai dan menyerahkannya pada Adi. Imli berkata, "Aku harap kau menikah lagi dan bahagia." Adi hanya diam, lalu berjalan pergi ke kamarnya. Dan Imli pun pergi bersama Aryan. Imli dan Arya masih berdiri di depan rumah Tripati. Imli merasa hatinya hancur saat Adi memintanya untuk menandatangani surat cerai. Dia juga mengingat Adi akan menikahi Malini. Dia seperti akan pingsan dan ingin terjatuh. Aryan memegangnya dan mengangkatnya. Aryan berkata, "Kita harus sampai ke kantor." Imli bilang, "Aku butuh waktu untuk menenangkan diri." Aryan berkata, "Baiklah, aku memberimu libur sehari. Istirahatlah agar menjadi kuat. Tapi, kau harus memisahkan masalah pribadi dengan pekerjaan." Aryan lalu berjalan pergi ke kantor. Aryan lalu berbalik untuk melihat Imli. Aryan berkata dalam hatinya, "Karena aku Imli, dan juga Adi merasakan sakit yang sama. Aditya harus membayarnya atas nama keluargaku dan Imli." Aparna dan yang lain mengetuk kamar Adi dan memintanya untuk membuka. Adi berkata, "Ini masalahku dengan Imli. Kalian tidak boleh ikut campur." Aparna menangis dan bertanya pada Pankas, apakah Adi akan benar-benar berpisah dengan Imli. Rada mengatakan, "Imli telah berubah saat ia mendapatkan pekerjaan, jadi aku tidak ragu kalau Imli yang mengirimkan surat cerai pada Adi." Aparna mengatakan, "Pasti ini ada kesalahpahaman." Rupali berkata, "Mengapa hanya Imli yang disalahkan? Apa hanya karena dia wanita?" Imli telah bekerja keras di rumah ini sebagai pembantu, selama 1,5 tahun. Dan menjaga dirinya sendiri. Kita harusnya bertanya pada Adi dan ya, lebih baik Imli pergi setelah dia melakukan haknya dari semua ini." Di lain sisi Imli duduk sambil menangis. Dia teringat hari-hari bahagianya bersama Tripati. Dia berkata pada dirinya, "Aku harus melupakan semua ini. Tapi aku tidak memiliki keberanian untuk melanjutkan. Aku tidak dapat mentolerir rasa sakit ini. Lebih baik aku kembali ke Pakdandia." Imli melihat bayangannya yang dulu memasuki rumah Tripati lagi. Imli mencubit tangannya sendiri untuk memastikan, apakah dia sedang bermimpi. Imli menghentikan bayangannya dan berkata, "Kau jangan masuk rumah ini,
karena di rumah ini tidak bisa memberikan apa-apa selain patah hati. Tidak ada cinta di sana, tetapi hubungan yang rusak dan sakit karena patah hati. Rasa sakitnya lebih parah dari rasa sakit, karena menginjak pecahan kaca. Bayangan Imli berkata, "Kau harus mengingat kata-kata ibu. Kau harus menjadi benih di tanah dan menjadi debu di udara. Kau harus menyesuaikan diri dengan situasinya." Imli merasa percaya diri mendengar nasihat bayangannya. Dia mencoba memeluk bayangannya tetapi bayangan itu pun menghilang. Dia menyadari bahwa itu ialah hanya imajinasinya saja. Oke cuy, cukup sekian dulu cerita Imli hari ini. Mimin mohon pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.